rame sekali tentang Fufu Fafa. Bapak mendengar nggak Bapak? Atau Bapak mau komentar nggak dikit? Nggak? Fufu Fafa, apa komentar Bapak? Nah, saya nggak akan berkomentar itu. Pak Prabowo sudah tahu, masyarakat sudah tahu, simpulkan sendiri-sendiri aja. Itu terlalu kecil untuk saya bahas. Bapak komentarin. Saya tantang kamu dan Roy Suryo ketemu saya. Kita adu bukti. Saya pikir ya orang yang mengglorify persoalan Fufu Fafa ya apa dicari-cari segala macam ya orang yang ahistoris. Ya kan, itu kan post factum, artinya sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dulu saya menggugat Pak Jokowi. Judul gugatannya adalah gugatan kecebong, kereta cepat bohongan. Artinya kita menggugat soal kebijakan kereta cepat. You know kan maksud kecebong apakah ejekan kepada pendukungnya Pak Jokowi? Ya sampai ya sebenarnya bahkan terlalu kasar gitu sendiri kalau melihatnya agak malu juga. Menggunakan baju tahanan kejaksaan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Kamis sore. Akhirnya Pak Prabowo mengeluarkan statement soal Fufu Fafa. Kita dengerin dulu ya, kalian jangan skip di Supa. Saya Adnan Adam, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Birun, ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pembangunan jalan tol di provinsi kami. Sejak Bapak jadi presiden, tapi berhubung di sini baru bisa. Alhamdulillah dapat bingkisan dari Ibu Iriana dan dapat sedikit amplop dari Bapak. Berkah barokah buat Bapak sama Ibu sekeluarga pokoknya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita Sirait Media. Buat kawan-kawanku yang baru nonton video ini, jangan lupa bantu untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar nanti ada video-video informasi yang A1 akan kita bagikan di channel Sirait Media ini. Oke teman-temanku, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Mas Kaisang yang kemarin viral masalah jet pribadi. Nah, ini dia. Kali ini Mas Kaisang membuat geger ya di media sosial, teman-teman ya. Bagaimana tanggapan para pembenci Pak Jokowi dan juga para sakit hati kaum anak abah, kaum 16% ya. Kayaknya di balik Mas Kaisang naik jet pribadi itu ada maksud tertentu Mas Kaisang kali ya. Mungkin ada yang mau dikasih stretching gitu kali ya teman-teman. Buat para mantan sakit hati nih ya. Buat jajaran sakit hati gitu ya. Apa sengaja ingin mengumpan ataupun ingin KPK mungkin melihat pejabat-pejabat yang sering naik jet pribadi? Ya bisa jadi teman-teman, bisa jadi. Nah jadi itulah alasan Mas Kaisang naik jet pribadi ya, dan akhirnya dilihat oleh kaum ini bisa menjadi bahan, bisa menjadi materi, bisa menjadi untuk menjatuhkan nama baik Pak Jokowi gitu ya. Apalagi ditambah lagi media-media yang begitu membombastis gitu ya, membuat judul clickbaitnya gitu ya, biar agak gimana gitu ya, dan ada akhirnya kontroversi gitu ya, dan menjadikan cuan gitu ya. Itu ya teman-teman. Tapi dari semuanya itu teman-teman, akan tetapi ada yang menarik lagi nih teman-teman ya. Sekarang ini Mas Kaisang lagi bawa ayam. bawa ayam nih teman-teman ya. Ini sangat-sangat punya ciri khas apa gitu, kayak yang dilakukan Pak Jokowi kan ada tanda-tanda rambut putih dan sebagainya. Dia sepertinya juga mengikuti sosok Pak Jokowi, orang tuanya, bapaknya gitu ya, membawa sesuatu gitu ya.
ini membawa ayam. Nah, ini dia teman-teman. Ada apa dengan Mas Kaisang gitu ya? Ya teman-teman, dan netizen yang mengatakan ini adalah umpan baru dibilang ya. Pembahasannya di media sosial, Kaisang itu membuat politik baru gitu ya, umpan baru gitu, ataupun kasus apa lagi yang mau diungkap Mas Kaisang ini ya gitu ya, selain ya seperti yang kemarin harus semuanya akhirnya diungkap. Mahfud MD make jet pribadi, Anies bawa ini, terus Megawati juga bersama Puan, dan akhirnya direspon oleh Ibu Megawati itu adalah bagian dari kebangsaan untuk memakai jet itu gitu, pelayanan untuk segera cepat dan sebagainya yang dijawab oleh Megawati teman-teman ya. Tetapi saya melihat di detik.com teman-teman, ada berita Kejati bidik dugaan korupsi pengadaan ternak ayam sebesar 9,18 miliar di Dinaskes 1 NTB. Nah, ini dia teman-teman, ini harus teman-teman tahu ini teman-teman ya. Dia ini kayak Pak Jokowi nih, ada yang mau dibidik lagi ya. Itu beritanya teman-teman. Teman-teman bisa cek nanti ya. Nah, untuk memverifikasinya tanpa berlama-lama, kita langsung lihat videonya aja teman-teman. Mari kita saksikan video berikut ini. Waduh, ada aja Mas Kaisang nih ya. Ternyata ini menyindir ya. Menyindir ada korupsi di ternak ayam. Ya, kita mulai paham betul ya dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi ini adalah ciri khas yang dilakukan gitu teman-teman ya. Percaya atau enggak ya, yang pasti ada lagi yang terbongkar ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti ya, adakah yang harus diungkap gitu ya, drama-drama lagi gitu ya. Kayaknya seru juga nih teman-teman ya, karena di sini banyak sekali kasus-kasus yang akan nanti diungkapkan gitu ya, karena persoalan yang ternak ayam ini gitu. Ini memang sepertinya Mas Kaisang ini membidik dugaan korupsi pengadaan ternak Rp 9,18 miliar di Dinasker ya, NTB. Itu kayaknya Mas Kaisang ini juga ingin membongkar kasus-kasus korupsi di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi. Tapi mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ramai sekali tentang Fufu Fafa. Bapak mendengar nggak Bapak? Atau Bapak mau komentar nggak dikit? Nggak. Fufu Fafa, apa komentar Bapak? Enggak, saya nggak akan berkomentar. Itu Pak Prabowo sudah tahu, masyarakat sudah tahu, simpulkan sendiri-sendiri aja. Itu terlalu kecil untuk saya bahas. Bapak komentarin. Nah, itu tadi videonya ya teman-teman. Ini Pak Mahfud ngapain lagi nih pakai ngebahas tentang akun Fufu Fafa ya. Padahal Pak Prabowo sudah tahu masalah akun Fufu Fafa ini bukan punya Mas Gibran. Kacau ya, gila, jabatan emang begitu ya. Apalagi kaum sakit hati pasti terus gitu ya. Tapi saya tahu pasti ini Pak Mahfud MD ditagih oleh pimpinan yang mengajukan dia dulu, sepertinya gitu pandangan saya teman-teman. Boleh dong saya rakyat jelata mengobservasi kenapa dia bisa seperti ini gitu ya. Mungkin ditagih kali ya. Kalau menurut saya ditagih, karena kan dia bilang kalau dia mencalonkan ini tanpa apa-apa, tanpa mahar apa-apa oleh yang mengajukan, partai yang mengajukan ya kan. Tapi mungkin saat ini disuruh gitu, ayo Bapak jangan diem aja dong, kita udah fight ini dulu pas pilpres, tapi Bapak akhirnya sekarang diam gitu kan, nggak mau bersuara, ayo dong buktikan. Mungkin kayak gitu, itu kan persepsi saya teman-teman.
Dari persepsi teman-teman mungkin bagaimana, silahkan tuangkan di kolom komentar, karena kita lihat 180 derajat ini. Nah, tindakan Pak Mahfud ini sudah berbeda sekali teman-teman. Yang tadinya salut kita ini jadi sulut gitu ya teman. Ya teman-teman. Saya tantang kamu dan Roy Suryo ketemu saya. Kita adu bukti. Berani nggak? Masing-masing bawa laptop. Ya, boleh bawa saksi. Bawa saksi. Berhadapan sama saya, nggak usah ahli IT, sama saya aja. Saya pikir ya orang yang mengglorify persoalan Fufufafa ya apa dicari-cari segala macam dia orang yang ahistoris. Ya kan, itu kan post factum, artinya sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dulu saya menggugat Pak Jokowi. Judul gugatannya adalah gugatan kecebong, kereta cepat bohongan. Artinya kita menggugat soal kebijakan kereta cepat you know kan maksud kecebong apakah ajakan kepada pendukungnya Pak Jokowi. Ya sampai ya sebetulnya bahkan terlalu kasar gitu sendiri kalau melihatnya agak malu juga. Tapi itulah memang dinamika kita ya kita berproses semua kok. Ya. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Kamis sore. Usai diperiksa selama 1 jam, Roy Suryo langsung dibawa untuk ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta selama 20 hari ke depan. Dari hasil pemeriksaan tim jaksa peneliti, 2 pasal yang disangkakan dalam kasus memes stupa Candi Borobudur mirip dengan wajah Presiden Jokowi ini dinyatakan memenuhi unsur. 2 pasal yang disangkakan ialah pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian. Untuk informasi ya, tadi telah selesai dilakukan tahap 2 oleh jaksa peneliti baik dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta maupun di Jakarta Barat. Sudah dinyatakan bisa diterima tahap 2-nya, kemudian sekarang sudah bisa terimakan. RS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Pasal sendiri itu pasal 28 Undang-Undang ITE dan pasal 156 KUHP. Dengan penahanan ini, selama 20 hari ke depan, tim jaksa penuntut umum akan melakukan penyusunan berkas perkara dalam kasus ini untuk nantinya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli lalu dalam kasus memes stupa yang diedit mirip Jokowi oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, polisi memeriksa sebanyak 13 saksi ahli dan 8 saksi dari pelapor dan saksi yang terkait dalam kasus ini. Polisi pun menyangkakan pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT dengan ancaman pasal 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu, polisi juga menjerat Roy Suryo dengan pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Berkas penjara kasus ini akhirnya dinyatakan P21 pada 28 September oleh Kejaksaan. Dan kini babak baru, kasus yang menjerat Roy Suryo memasuki babak baru, yaitu tahap persidangan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Intinya gini teman-teman ya, kalau itu belum tahu kebenarannya ya teman-teman, maka kalian nggak usah lah ya kan, bikin onar-onar gitu ya kan. Kasihan bangsa ini sedang menuju bangsa yang maju. Yuk kita sama-sama yuk, kita bangun bangsa ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Adam, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Biren, ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pembangunan jalan tol di provinsi kami. Pembangunan ini adalah sebuah langkah besar yang telah lama kami nantikan, dan kami yakin bahwa proyek ini akan membawa dampak positif yang sangat signifikan bagi Aceh. Kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, semoga dapat melanjutkan pemerintahan pembangunan di Aceh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fadli dari arah Pemuda Aceh atau Arpa Aceh Singkil. Muda Aceh tidak sadar sebagai ya guys. masyarakat Aceh mengucapkan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya terhadap pembangunan jalan tol di provinsi kami. Pembangunan ini adalah langkah besar yang kami nantikan selama ini, dan kami meyakini bahwa proyek ini akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap pemerintahan Aceh, serta kami minta kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto agar melanjutkan pemerataan pembangunan di Aceh. Bahagianya Kak, pengen ketemu dari dulu semenjak Bapak jadi presiden, tapi berhubung di sini baru bisa. Alhamdulillah dapat bingkisan dari Ibu Iriana dan dapat sedikit amplop dari Bapak, berkah barokah buat Bapak sama Ibu sekeluarga pokoknya. Saya driver Grab, jadi sengaja saya 3 hari kemarin tiba-tiba saya ngantar penumpang di daerah Danau Permai. Jadi saya tuh kok banyak pas pampres gitu. Terus saya berhenti tanya, ternyata ada agenda Bapak di Surabaya lagi. Yang kemarin saya nggak tahu agendanya Bapak. Padahal saya udah nyusulin ke Double Tree, tapi Bapak udah jalan. Dan alhamdulillah di Pasar Duku Kupang ini saya bisa puas ketemu sama Bapak. Aduh, saya pengen kenal Bali. Sabarnya, baiknya, ya Allah, baiknya itu nggak terbaik, nggak bisa terukur. Aku seneng, Mbak, seneng banget. Aku Excited ya kan? dapat tas sama kaos. Alhamdulillah dari Pak Jokowi kaos. Saya salaman sama Pak Jokowi, Bu Riana. Alhamdulillah saya bersyukur sampai saya ini gemeter kaget gitu loh. Sampaikan terima kasih, semoga lancar rezekinya. Sehat selalu Pak Jokowi sama Bu Riana. Itu apa programnya Pak Jokowi? Mungkin itu aja ya teman-teman, udah panjang juga kita ngomong, nanti teman-teman nggak mau nonton sampai habis lagi ya. Oke teman-teman, banyak sekali ini pembenci Pak Jokowi mengatakan di masa jabatannya Pak Jokowi berakhir buruk katanya gitu ya. Padahal banyak banget orang menangis di akhir jabatan Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi mencintai rakyatnya dengan setulus hati. Itu ya teman-teman ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton di video ini, bagaimana pandangan kalian, bagaimana pendapat kalian. Kolom komentar saya persilakan sebanyak-banyaknya teman-teman. Kalau teman-teman nonton, please isi kolom komentar. Ayo kita ramaikan kolom komentar. Mana tahu Pak Mahfud MD menonton video ini. Jadi buat mengapresiasi beliau itu kan, atau memberikan bidik baru gitu, atau membuat dia teredukasi. Dia bisa jadi ketika melihat thumbnailnya Pak Mahfud, terus judulnya ada Mahfud MD, dan akhirnya tim sukses dia, tim dia atau asisten dia, Pak nonton ini Pak gitu, baca Pak komentar-komentarnya. Bapak harus ikutin arahan komentar dari netizen di video YouTube channel Sirait Media. Bisa jadi kawan-kawan kita kan nggak tahu teman-teman. Jadi perbanyak teman-teman komentar kalian, jangan segan-segan, jangan takut-takut untuk berikan komentar kalian di kolom komentar. Tinggalkan 1-2 jejak gitu ya, singkat padat juga nggak masalah. Itu aja teman-teman pesan saya. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Bye bye.